Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arifianti Kusmaningrum, analis jabatan dari Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi dan habituasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyusunan Peta Jabatan menggunakan buku panduan peta jabatan di kantor Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Sebelumnya saya sampaikan visi misi kepala daerah. Adapun visi kepala daerah yaitu sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing. Misi kepala daerah ada 5, namun misi yang berhubungan langsung dengan Kecamatan Cepu yaitu misi yang ketiga, mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel. Terkait dengan budaya kerja yang ada di Kecamatan Cepu, biasa disingkat sebagai Cepu Rahayu, ramah, aman, harmonis, adaptif, yakin, dan unggul. Terdapat 4 perubahan dari rancangan awal. Pertama, penambahan kegiatan yang semula hanya 5 kegiatan menjadi 6 kegiatan dengan penambahan pada kegiatan akhir yaitu membuat peta jabatan. Yang kedua, penambahan nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan pada setiap tahapan kegiatan berkonsultasi dengan mentor. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan jadwal kegiatan aktualisasi. Yang keempat, manajemen ASN pada kegiatan membuat kegiatan pertama yaitu membuat materi bahan penyusunan peta jabatan. Tahap pertama yaitu mencari referensi tentang penyusunan peta jabatan. Saya bertindak proaktif dalam mencari referensi, menggunakan komputer milik kantor secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kompetensi diri dengan membaca materi penyusunan peta jabatan. Tahap kedua yaitu memohon waktu ketersediaan mentor untuk berkonsultasi. Saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif serta berkomunikasi dengan ramah kepada mentor. Tahapan ketiga yaitu menyampaikan gagasan pemecahan masalah yang akan dilakukan. Saya bersikap terbuka untuk menerima saran maupun masukan dari mentor, bertindak proaktif saat menyampaikan gagasan, serta berkomunikasi dengan ramah dan sopan. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun buku panduan peta jabatan. Tahap yang pertama yaitu membuat format buku panduan penyusunan peta jabatan menggunakan aplikasi Microsoft. Saya berinovasi dan mengembangkan kreativitas diri dengan cara menyusun buku panduan peta jabatan serta menggunakan undang-undang dalam penyusunannya. Tahapan yang kedua yaitu membuat desain buku panduan penyusunan peta jabatan. Saya bertindak proaktif dalam mempelajari hal baru untuk meningkatkan kreativitas yang saya miliki, serta menggunakan komputer kantor secara bertanggung jawab. Tahapan yang ketiga yaitu mengkoordinasikan dengan mentor terkait desain yang dibuat. Saya terbuka dalam menerima hasil saran maupun masukan dari mentor, serta bersikap ramah dan sopan ketika berkomunikasi dengan mentor. Tahapan yang keempat yaitu mencetak buku panduan dan diperbanyak sesuai kebutuhan. Saya melakukan yang terbaik dalam mencetak buku serta melakukan pencetakan secara efisien sesuai. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi buku panduan penyusunan peta jabatan. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan materi dan jadwal pelaksanaan sosialisasi. Saya membuat materi dengan kreativitas yang saya miliki serta bertanggung jawab dalam menyiapkan jadwal sosialisasi. Tahapan yang kedua yaitu mengkonsultasikan materi dan jadwal pelaksanaan sosialisasi serta terbuka dalam menerima saran dan masukan. Tahapan yang ketiga yaitu memberitahukan jadwal pelaksanaan sosialisasi kepada sekretaris kelurahan di Kecamatan Cepu. Saya melakukan komunikasi dengan sopan dan ramah kepada. Tahapan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi tentang buku panduan penyusunan peta jabatan. Saya melakukan yang terbaik dalam membantu peserta sosialisasi untuk memahami materi serta bersikap ramah dan sopan. Kegiatan yang keempat yaitu mempublikasikan buku syarat penyusunan peta jabatan di website. Tahapan yang pertama
yaitu mengkonsultasikan dengan mentor untuk meminta petunjuk. Saya bertindak proaktif dan bertanggung jawab terhadap buku panduan yang saya buat serta berkomunikasi dengan ramah. Tahapan yang kedua yaitu mendiskusikan dengan rekan untuk meminta masukan. Saya bersikap terbuka dalam menerima saran maupun masukan serta berkomunikasi dengan sopan dan ramah kepada rekan kerja. Tahapan yang ketiga yaitu mempublikasikan berkas cara penyusunan peta jabatan pada website resmi Kecamatan Cepu. Kegiatan yang kelima yaitu evaluasi buku penyusunan peta jabatan. Tahapan yang pertama yaitu membuat Google Form dan meminta penilaian dari sekretaris kelurahan. Saya meningkatkan kompetensi diri dengan membuat kuesioner dalam bentuk Google Form sebagai langkah dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Tahapan yang kedua yaitu merekap dan menganalisis hasil evaluasi. Saya melakukan analisis dengan kemampuan terbaik yang saya miliki serta Tahapan yang ketiga yaitu melaporkan hasil evaluasi dan analisis kepada mentor. Saya berkomunikasi dengan sopan dan ramah kepada mentor, serta melaporkan hasil dengan jujur dan mempertanggungjawabkan. Kegiatan yang keenam yaitu menyusun peta jabatan. Tahap yang pertama yaitu membuat rancangan peta jabatan. Saya membuat peta jabatan dengan jujur dan bertanggung jawab, serta meningkatkan potensi diri dengan melakukan yang terbaik dalam membuat peta jabatan. Tahap yang kedua yaitu mengkonsultasikan hasil rancangan kepada mentor. Saya melakukan komunikasi dengan sopan dan ramah, menghargai pendapat mentor, serta terbuka dalam menerima saran maupun masukan dari mentor. Tahapan yang ketiga yaitu membuat peta jabatan. Saya meningkatkan kompetensi diri dengan membuat peta jabatan, bertindak proaktif dalam proses penyusunannya, serta bertanggung jawab terhadap peta jabatan yang saya buat. Ya, halo, tadi saya sudah mengikuti sosialisasi peta jabatan yang disampaikan Mbak Devi Arif yang di Kusumanegara SM dari Kecamatan Cepu. Menurut saya sudah cukup jelas ya tadi penjelasannya tentang bagaimana ketentuan umumnya, kemudian tahapan penyusunannya, terus rumusnya dan sebagainya. Walaupun agak menurut saya maksudnya saya tidak juga bisa masuk terlalu dalam karena kan memang ini analis cuma sampai di kecamatan ya. Menurut saya sebenarnya bagus dan memang harusnya kalau boleh saya sarankan, kalau boleh memberi masukan, bisa lah kalau ini analis peta jabatan ini, analisis ini dilakukan juga sampai ke Kesimpulannya, capaian aktualisasi dan habituasi yang dilaksanakan sebesar 100% karena semua kegiatan telah terlaksana dan diperoleh output yang sesuai harapan. Demikian pemaparan laporan aktualisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon saran serta masukan untuk perbaikan laporan aktualisasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.